Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Saat ini ada seseorang yang merasa tidak puas dengan apa yang terjadi. Ya, jadi kalau aku rasa kayak apa ya, dia mengekspektasikan sesuatu tapi ternyata nggak sesuai dengan keinginan kayak gitu ya, sehingga apa yang terjadi saat ini tidak membuat dia merasa puas atau membuat dia merasa bahagia ya, bisa menerima itu semua. Reflection. Dan kalau aku rasa di sini ya, hmm, bisa jadi inilah yang membuat dia merasa tidak senang berpisah denganmu. Ya, tapi dengan berpisahnya denganmu, akhirnya di sini dia menemukan banyak sekali kejelasan ya tentang apa yang selama ini terjadi di hubungan kalian mungkin ya, karena kan saat ini kalian berpisah misalkan gini. Selama ini dia tuh egois mungkin ya, egois, tidak pernah mau mendengarkan kata-kata kamu, tidak pernah mau mendengarkan alasan dari kamu atau penjelasan dari kamu atau apalah ya, omongan dari kamu. Ya namanya orang egois itu selalu ingin merasa perfect, ingin selalu merasa semua apa yang dia lakukan itu benar gitu ya. Sehingga semuanya kayak terasa tertutup gitu loh. Kejelasan-kejelasan yang harusnya dia ketahui, kebenaran-kebenaran yang seharusnya dia ketahui itu kayak tertutup di mata dia gitu ya. Sehingga ketika saat ini kamu mungkin menyerah dan memilih untuk pergi meninggalkan dia, atau berpisah dengan dia, akhirnya di sini barulah ketahuan semua kebenaran-kebenaran yang seharusnya terungkap sejak dulu. Ya, misalkan dia egois, dia yang selama ini tidak berjuang dengan hubungan ini atau apa. Ya, dia melakukan apa-apa-apa, semuanya terbongkar, semuanya terungkap di sini. Bahkan saat ini tuh dia merasa kayak sudah tidak diperdulikan lagi dengan kamu. Ya, ya gimana lah ya, mungkin kamu sudah capek ya berulang kali kali ya kamu menjelaskan A, B, C, D, apa maunya kamu, apa inginnya kamu, apa yang dia lakukan ini menyakitimu atau kelakuan dia itu salah kayak gitu ya. Tapi mungkin tidak pernah didengarkan oleh dia, akhirnya mungkin kamu lelah, kamu udah capek ya membuat dia paham, membuat dia eee, fokus gitu ya dengan hubungan kalian. Akhirnya di sini kamu pergi meninggalkan dia dan kamu sekarang sudah tidak memperdulikan dia. Nah, ketika saat ini dia berpisah dengan kamu, dia merasa sudah tidak dihargai lagi dengan kamu oleh kamu, sudah tidak ada harganya lagi dia di mata kamu. Seperti itu yang dia rasakan. Dia merasa kayak kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia, ya. Dan saat ini dia hanya bisa mencintai diri dia sendiri, ya. Dia saat ini mencoba untuk berusaha menyembuhkan rasa sakit hati dia, kekecewaan dia, ya itu tadi mau kecewa juga gimana, semuanya terbongkar, semua kejelasan-kejelasan yang selama ini tertutup dari mata dia, itu semua terbongkar. Jadi kalau mau marah pun salahnya ada di dia, kalau mau, sakit hati pun salahnya ada di dia, ya jadi dia sakit hati pada diri dia sendiri gitu. Kayak apa ya, menyesali atas tindakan diri dia sendiri, kayak gitu loh keadaannya ya. Jadi saat ini tuh kayak kecewa dengan diri sendiri, marah dengan diri sendiri. Kemudian ada runner ya. Oke. Karena telah terbongkarlah semua, telah jelaslah adanya apa yang terjadi selama ini, yang tadinya dia kalau misalkan dibilang salah selalu menghindari kamu, selalu lari dari tanggung jawabnya, ya selalu meninggalkan kamu, selalu pergi dari kamu, ngeghosting kamu. Nah, kali ini aku lihat ketika sudah jelas semuanya,
dan dia sudah tahu siapa yang salah, akhirnya di sini dia tidak ingin lagi lari dari kamu. Dia ingin menghadapi apa namanya? Menghadapi masalah yang ada di depan mata gitu. Nah, untuk sekarang masalahnya adalah menyembuhkan rasa sakit hati dia dulu. Makanya dari itu dia saat ini ya udah menghindari aja kamu dulu. Toh memang saat ini kamu mungkin lagi marah sama dia, lagi tidak peduli lagi sama dia gitu. Ya udah, saat ini biarkan dulu kondisi hubungan kamu seperti ini dengan dia dan dia saat ini menyelesaikan masalah yang apa di depan mata dia dulu gitu ya. Dan apa ini? Habit. Bahkan gini, kalau orang egois itu kan semua maunya atas kehendak dia ya. Semua harus atas maunya dia. Bahkan tidak ada pernah terfikir oleh dia bahwa kita ini akan bisa berubah. Ya, tidak ada pemikiran seperti itu. Bahwa kamu akan meninggalkan dia, bahwa kamu akan tidak mencintai dia lagi. Itu dulu tidak ada pemikiran seperti itu. Makanya keegoisan dia tetap ya tetap bertahun-tahun ada di diri dia dalam hubungan ini gitu ya. Jadi selama kalian menjalani hubungan tuh ya ego itu selalu ada sampai di mana titik apa ya, titik sabarmu itu sudah di puncak gitu ya. Sudah rasanya tuh pengen meledak gitu. Akhirnya kamu kayak oke meledak pun sia-sia. Ya udah keputusanmu memilih untuk pergi meninggalkan dia. Nah, itulah di titik di mana semuanya sudah berubah ya. Di saat kamu sudah lelah, kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, semuanya tidak mau lagi kamu pikirkan, maka disitulah titik kamu sudah berubah. Nah, di situ dia baru sadar. Ya, di situ dia baru sadar ternyata apa yang dia lakukan selama ini terhadap kamu itu apa ya salah gitu loh. Ya, intinya terbongkar semua lah ya kebenaran-kebenarannya. Akhirnya di sini cuma ada penyesalan nih aku lihat ya dia berpikir bahwa seharusnya dulu sebelum aku bertindak A, sebelum aku bertindak B, seharusnya aku memikirkannya dulu ke kamu nanti efeknya seperti apa ya, nanti seharusnya akan berakibat seperti apa ya, seperti itu. Ya jadi kalau aku lihat ya sekarang cuma ada penyesalan yang dia rasakan. Dia berharap di kala saat ini dia menemukan semua kejelasan, ya dia merasa terpuruk, dia merasa bersalah, dia berharap kamu masih ada di sisi dia saat ini, ya. Di saat ini masa dia berharap kamu ada di sini bersamaku, kata dia. Ya sudah apa nasi sudah jadi bubur ya, kayak gini ya. Oke. Okay. Dan dia di sini cuma ingin meminta maaf ya sama kamu. Aku maafkan aku telah menyakiti kamu karena dia tidak menyadari tentang apa yang dia miliki itu berharga sebelum semua itu hilang gitu ya. Ketika semua itu sudah hilang baru dia menyadari bahwa itu berharga. Termasuk kamu, ketika kamu dulu masih ada di sisi dia, dia tidak menyadari bahwa kamu itu orang terpenting, kamu itu sangat berharga, bahwa argumen-argumen kamu itu juga penting untuk hubungan ini, tapi tidak pernah dia dengarkan. Nah, ketika kamu sudah hilang, semua itu juga ikut hilang. Argumen, terus pendapat atau apa ya, ya pendapat atau apapun yang ada di dirimu sekarang sudah hilang. Nah, itu baru dia rasakan kehilangannya itu, ya, itu dia baru rasakan. Jadi saat ini tuh cuman hanya ada penyesalan. Apa nih? I fantasize about you. Ya, saat ini berarti dia tuh ketika kamu sudah hilang dari hidupnya, ya dia sudah tidak bersama kamu, dia cuman bisanya berfantasi aja tentang kamu. Ya, untuk menghibur dia dikala dia lagi suntuk, ya dikala dia lagi capek dalam kesehariannya. Terus itu dikala dia capek memikirkan masalah yang semuanya terkuak ini ya, semuanya terbongkar ini, dia cuma bisa di kesendirian dirinya cuma berfantasi aja tentang kamu, ya.
Entah apa yang dia fantasikan, tapi intinya dia selalu berfantasi tentang kamu. Bahkan mungkin uh, kayak mungkin ya keinginan seksual dia juga mungkin di situ dia fantasiin juga ke kamu kayak gitu ya. Intinya apapun lah, ya apapun yang dia inginkan itu dia selalu berfantasikan aja dengan kamu. Kemudian I want to treat you the way you deserve. Oke. Aku ingin memperlakukan kamu sebagaimana layaknya eh, yang seharusnya kamu dapatkan. Ya. Jadi gini, ya selama ini kan kamu nggak pernah diperlakukan dia dengan layak. Kamu selalu dicuekin, kamu selalu dianggap remeh, kamu selalu dianggap tidak penting, seperti itu ya. Nah, jadi ya cuman bisa ada penyesalan aja deh saat ini yang dia rasakan. Ya dia ingin memperlakukan kamu dengan baik, dengan sepantasnya sekarang. Tapi gimana? Kamu sudah meninggalkan dia seperti itu ya. I'm scared you will reject me. Oh, dia takut banget loh bahwa saat ini benar-benar kamu akan tolak dia. Dia tidak akan benar-benar bisa bertemu denganmu. Dia benar-benar tidak bisa bersama denganmu. Dia takut banget. Dia takut banget kemarahanmu ini akan selamanya gitu loh. Dia takut banget kalau ini benar-benar akan berakhir total gitu. Dia takut banget benar-benar kamu tolak saat ini. Ya, jadi saat ini tuh harapan dia itu em, berharap ini cuma hanya kemarahan sesaat aja dari kamu dan kamu nanti mau akan kembali dengannya dan menerima dia lagi gitu. Ya, dia takut banget kalau misalkan benar-benar ini adalah kemarahan yang total darimu sehingga tidak bisa bersama lagi dengan kamu. Oh, gini, cerita selengkapnya tuh gini. Jadi dulu ya, mungkin di awal-awal kalian menjalani hubungan, kalian itu sama-sama berjuang untuk rukun kok, gitu ya. Sama-sama ingin sama-sama membuat hubungan kalian ini tetap rukun, tetap harmonis, tetap bisa bebarengan. Di awal-awal begitu. Ya, dulu ya tetap ada komunikasi. Kalau misalkan tiba-tiba sehari nggak ada komunikasi, ada gitu yang mau memulai untuk atau kamu yang mau memulai untuk berkomunikasi duluan gitu ya, agar tetap terjalin keromantisan, keharmonisan dalam hubungan. Tapi eh, dari dari awal juga sih ya dari awal juga ketika kalian menjalani hubungan ini mulailah timbul adanya tanda-tanda ketidaksepakatan, adanya ketidakpuasan dari hubungan kalian ini. Ya, terus itu juga sebenarnya gini, di hubungan ini ada seseorang yang memang menginginkan hubungan itu atau mungkin kalian berdua sih ya, mungkin kalian berdua sama-sama mencoba untuk membuat atau berjuang membuat hubungan ini tuh lebih lebih dewasa gitu loh. Ya, lebih dewasa. Mungkin lebih apa ya? Lebih terbuka tentang apa yang kita mau dan apa yang tidak kita mau kayak gitu ya. Terus itu keinginan secara seksual kayak gitu ya. Jadi kayak lebih terbuka aja gitu ya. Bahkan di sini kalian sebenarnya saling mencoba untuk memahami dan menyetujui hal-hal yang kalian inginkan, yang sama-sama kalian inginkan. Kayak misalkan gini, em, apa tuh? Misalkan pengen adanya skinship, dia bilang, aku pengen deh peluk kamu gitu. Oke, okay. Kalau cuma sekedar peluk, oke okay, gitu. Kalian saling menyetujui, ya. Tapi ternyata di sini kamu dan pasanganmu ini, ya, justru malah seiring berjalannya waktu sering mengalami perebutan kekuasaan, gitu ya. Ingin menunjukkan ego, ingin menunjukkan kuasa dalam hubungan ini. Sehingga situasinya yang muncul di dalam hubungan ini justru malah perebutan kekuasaan, gitu loh. Ya, bahkan tidak ada yang siap untuk mengalah, gitu. Jadi kayak malah ini hubungan kok malah kayak kompetitif gitu untuk dipandang apa namanya dipandang sebagai pemimpin seperti itu ya kalau aku lihat di sini akhirnya ya udah
Ada sikap yang kompetitif di sini, ingin merasa bahwa akulah yang paling hebat, akulah yang paling eh, paham, akulah yang paling benar di dalam hubungan ini. Seperti itu. Terus itu juga nggak cuma hanya itu ternyata. Di sini juga ada pengaruh dari terlalu fokus pada karir, keuangan, seperti itu ya. Gini, mungkin memang kalian ini bukan berasal dari keluarga yang mapan atau bagaimana, tapi memang kalian memang berjuang ya, orang yang berjuang dari nol. Sehingga di sini benar-benar yang fokus banget pada karir. Dan gini, dia berpikir bahwa kamu pun juga harus fokus pada karirmu karena mungkin dia tahu bahwa kamu juga berkarir di sini. Kamu bukan orang yang hanya diam di rumah. Sehingga dia berharap kamu ya udah deh fokus aja dulu sama karirmu. Nah, itu sikap cuek dia, sikap egonya dia, keegoisan dia. Dia juga fokus dengan keuangan dia. Ya walaupun memang niat dia mencari uang ini ya untuk masa depan dia nanti bersama pasangannya. Juga untuk diri diri dia pribadi, untuk keluarganya juga gitu ya. Memang niat dia bagus. Cuman cara dia yang terlalu berlebihan gitu ya. Sampai-sampai saking dia ini kerjanya itu ngejor banget ya, sangat-sangat keras banget kerjanya, sampai-sampai dia itu lupa dengan kamu. Ya, memperhatikan kamu, berkomunikasi dengan kamu. Jadi selama ini yang selalu bertahan untuk membuat komunikasi kalian selalu berjalan itu kayaknya kamu. Karena dia selalu lupa, karena dia selalu mengabaikan, karena dia selalu tidak memperhatikan kamu gitu. Ya karena karena terlalu sibuk kerja, udah kerja capek mungkin, belum lagi mungkin dia harus keluar dengan teman-temannya, gimana gitu ya. Intinya kamu terabaikan di sini, ya. Walaupun niat dia sebenarnya baik, dia cari uang tuh untuk masa depan dia nanti bersama kamu, nanti dengan diri dia sendiri, uangnya untuk diri dia sendiri ataupun untuk keluarganya. Niatnya bagus, tapi caranya yang membuat kamu kewalahan. Tapi sejujurnya saat kalian ini sudah berpisah ini, sebenarnya dia belum pernah kok merasakan bahwa adanya itu namanya kepuasan dalam hubungan. Ya, dia belum merasa puas bisa memperlakukan kamu dengan baik seperti itu kan ya. Terus itu juga dia belum merasa bahwa hubungan ini stabil. Dia tahu itu. Dan dia bisa merasakannya kok ya. Intinya di sini dia tahu bahwa dia ini belum mencapai kepercayaan diri dalam membuat hubungan ini ada komitmen seperti itu ya. Terus itu juga dia tahu bahwa selama ini hubungan kalian itu tidak mencapai titik di mana selalu bisa merasa senang kayak gitu ya. Hanya mungkin di awal-awal aja senangnya kayak gitu. Tapi selanjutnya kayak sulit banget. Bahkan kalau aku lihat di sini untuk mencapai konsistensi dari koneksi kalian pun di situ selalu aja menemukan banyak sekali masalah. Ya, bahkan itulah akar masalahnya. Misalkan apa nih? Tentang kecemburuan, misalkan ya, tentang kecemburuan. Nah, itu selalu aja setiap kalian mau mengusahakannya ada aja kecemburuan itu yang datang. Gitu ya. Misal aja seperti itu. Dan memang gini, kalau udah ada King of Pentacles reverse, mungkin memang ada masalah dalam kecemburuan, keegoisan kalian, manipulasinya seseorang, atau perilaku yang mendominasi. Ya, baik ini kamu ataupun dia atau mungkin kalian berdua. Coba difahami dulu ini. Ya, terus itu juga aku lihat memang di sini kalian berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu, ya. Dan si dia ini memang sejujurnya juga belum stabil, belum seimbang ya. Mungkin seimbang secara emosional, mentalnya, ekonominya, karirnya gitu ya. Orangnya juga nggak sabaran kalau aku lihat ya, sembrono. Dan memang kalau aku lihat di sini juga orangnya nggak bisa dipercaya sih ya. Dia itu karena egois ya. Semua menurut dia benar. Apa yang dia keluarkan dari mulutnya itu semua benar. Dan kalau lihat ya belum stabil ya. Terus itu juga bahkan mungkin selama ini tuh dia nggak pernah kayak mendukung kamu dalam melakukan A gitu ya.
semua kayak dicuekin gitu, "Aku pengen ini, aku mau gini gini gini." Ya udah dia diem aja atau dia mencuekin kamu gitu aja. Jadi kamu ngomong aja mungkin kadang diabaikan seperti itu, ya. Orang yang memang tidak jujur, bahkan mungkin dia pernah tidak setia sama kamu, ya, pernah tidak setia. Padahal di sini dia tahu bahwa kamu itu bentuk dari pasangan yang bisa memberikan kestabilan secara materi dengan dia. Karena toh di sini kamu pun bekerja, bukan kamu yang menguras isi dompet dia. Enggak, kamu pun bekerja. So, kamu bisa membantu dia. Kamu bisa dikala dia apa ya, kesulitan secara keuangan, kamu pun bisa membantu dia. Gitu loh. Tapi ya nggak tahu ya, kenapa di kelakuan dia seperti ini. Padahal dia tahu bahwa kamu bukan orang yang apa itu namanya, manja ya, minta uang sama dia pun enggak gitu kalau aku lihat. Karena kamu di sini pun bekerja, kamu menghasilkan uangmu sendiri, jadi nggak perlu kamu meminta uang ke dia gitu. Kamu itu orangnya mandiri, kamu itu orangnya percaya diri, kamu orang yang sukses, kamu bahkan selalu mendukung dia, ya. Bahkan di sini aku lihat kamu itu selalu ingin membuat hubungan ini tuh selalu berkembang untuk ke masa depan. Ada tujuannya dari hubungan ini, gitu ya. Tapi dianya selalu seperti itu, selalu mengabaikan kamu, cuek, egois, gitu. Ya, jadi sebenarnya kamu tuh juga ada rasa cinta masihan. Bahkan sampai sekarang mungkin kamu masih ada rasa cinta sama dia. Karena kalau Ace of Pentacles ini menandakan cinta yang permanen dari kedua belah pihak, ya. Apalagi di sini kamu itu orang yang bisa diandalkan lagi. Ya itu tadi, kamu itu bekerja, kamu nggak mengemis gitu loh. Kamu bisa menghasilkan uang, bahkan kamu bisa membantu dia sebenarnya. Atau mungkin kamu sudah ya, sudah membantu dia secara materi gitu. Kamu orangnya stabil, ya. Kamu dapat dipercaya. Ya pokoknya kok terbalikan dari dia kalau aku lihat di sini. Ya. Jadi sebenarnya kontribusi kamu di sini tuh di hubungan ini tuh sangat-sangat besar ya. Secara keseluruhan itu rata-rata kamu terus loh yang berjuang untuk berkontribusi dalam hubungan ini biar hubungan ini tuh langgeng, agar hubungan ini tuh berkembang ya, tetap terjalin keharmonisannya dalam hubungan. Jadi kontribusi kamu itu lebih banyak di sini daripada dia. Kalau aku lihat bahkan di sini tuh aku lihat ya, dia ini banyak sekali pilihan loh. Ya sebenarnya nggak cuma dia yang banyak pilihan, kamu pun ada banyak pilihan. Tapi kayaknya dia ini loh yang banyak bertingkahnya gitu ya. Ketika dia melihat dia ini banyak pilihan, ya nggak cuman kamu doang pasangan yang bisa dia jadikan pasangan. Bertingkah dia, ya. Akhirnya dia carilah yang baru, ya. Pas masih sama kamu, ya, pas masih sama kamu, akhirnya di sini ketahuan, akhirnya kalian berpisah, ya. Akhirnya kalian ya saling menarik diri. Tapi dikala dia berpisah dengan kamu, udah ngejalani nih hubungan dengan orang lain, ya. Ternyata hidup dia juga dengan hidup dia dengan orang lain itu pun gak stabil. Hidup dia dengan orang lain itu pun gak aman, gak tentram gitu ya, gak harmonis. Kenapa? Karena ternyata di sini pikiran dia, di hati dia, di perasaan dia itu selalu tertujunya ke kamu lagi, ke kamu lagi, balik lagi ke kamu. So saat ini tuh dia kayak ada di persimpangan ya, kayak ada kebingungan bagaimana nih mau lanjut sama yang baru atau datang lagi ke kamu. Lanjut sama yang baru dia nggak tenang, selalu kepikiran kamu. Giliran mau sama kamu tapi kamu lagi marah saat ini gitu ya. Jadi saat ini tuh dia lagi bimbang antara mau lanjut ke kamu atau lanjut ke yang orang baru gitu. Ya, tapi ya gimana, dia tahu bahwa ngelanjut dengan orang baru pun dia ngerasa nggak nyaman, dia ngerasa kayak nggak tenang, dia ngerasa nggak bahagia dengan orang barunya. Ya, karena itu selalu terbayang-bayang olehmu, selalu kepikiran kamu, perasaannya selalu tertuju ke kamu. Tuh, ya. Jadi kalau aku lihat di sini akan ada sesuatu. Oh gini,
dia ini, karena ini the Fool ya, dia akan datang lagi ke kamu. Ya, dia akan memulai hidup baru lagi dengan kamu, menjalani hubungan yang baru lagi dengan kamu, karena di sini dia akan mengikuti kata hati dia. Dia akan mengikuti apa yang perasaan dia tuju, gitu ya, apa yang perasaan dia mau. Maka dia akan datang lagi ke kamu. Cuman karena ini masih the Fool, sifat masih ada tuh. Masih ada yang cerobohnya, iya. Terus itu belum siap untuk berkomitmen, iya. Ya, masih suka ambigu, iya. Nah, kayak gitu, ya. Jadi masih kalau dibilang nanti akan datang lagi ke kamu, iya. Tapi kalau untuk dibilang kayak komitmen konsisten itu sulit karena ini masih the Fool, ya. Masih sulit kalau untuk dibilang konsisten untuk fokus pada hubungan kamu dengan dia, masih sulit. Karena di sini masih ada ego, masih ada kecerobohan, masih ada keimpulsifan dari si dia. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Oke, aku rasa cukup. Ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Kita lihat ini alfabetnya. Oke, inilah alfabetnya, bisa nama dia, nama kamu, nama depan, nama tengah, nama belakang, atau nama panggilan, atau inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada hubungan kalian atau kepada dia, gitu ya. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.